Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Pengenalan Sayur Berbasis Citra Digital Menggunakan CNN. Yang beranggotakan saya Puji Santi LST dengan NIM 2924025. Saya Santriwani dengan NIM 2924008. Saya Mifta Ojana dengan NIM 2924023. Saya Cinta Ola Hernanda dengan NIM 2924018. Di era digital seperti sekarang, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat pesat dan mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pertanian dan pangan. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang paling banyak digunakan untuk memproses gambar adalah computer vision, yaitu kemampuan komputer untuk melihat dan memahami isi dari sebuah gambar, layaknya cara kerja mata dan otak manusia. Nah, proyek ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana. Bisakah komputer mengenali jenis sayuran hanya dari foto? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, namun di baliknya terdapat tantangan teknis yang cukup kompleks. Bayangkan dua jenis sayuran bisa terlihat mirip dari segi warna atau bentuk, namun tetap harus bisa dibedakan oleh sistem secara akurat. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya membangun sebuah sistem kecerdasan buatan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau yang biasa disingkat CNN. CNN adalah salah satu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data berupa gambar. CNN bekerja dengan cara mengekstrak fitur-fitur visual dari gambar secara bertahap, mulai dari fitur sederhana seperti tepi dan warna, hingga fitur yang lebih kompleks seperti tekstur dan bentuk objek secara keseluruhan. Sistem yang kami bangun ini mampu mengenali 15 jenis sayuran secara otomatis hanya dari sebuah gambar, bahkan mendukung deteksi secara real time melalui kamera. Harapan kami ini seperti ini kedepannya bisa diterapkan di dunia nyata, misalnya untuk membantu kasir supermarket, kemudian aplikasi edukasi, maupun sistem sortir sayuran di industri pertanian. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita tampilkan bagaimana cara kerjaan sistem kami. Baiklah, saya akan menjelaskan proyek kami. Di sini kami menggunakan Jupyter. Saya menggunakan TensorFlow dan Keras sebagai framework untuk membangun dan melatih model deep learning. Untuk fitur kamera real time, saya menggunakan library OpenCV atau CV2. Kemudian ada dataset. Di dataset saya menggunakan pivot table image. Nah, di sini ada sayur-sayuran, contohnya itu tomat, kentang, brokoli, dan lain-lainnya. Kemudian masuk di codingan. Kita lanjut ke codingan. Yang pertama itu ada di sel 1 ini. Dijalankan kalau notebook baru di restart. Isinya import library semua yang dibutuhkan. Setting page, dataset, folder, train, validation, dan test. Lalu langsung load model yang sudah tersimpan di model sayur keras. Kemudian di sini adalah di sel ini untuk mengekstrak file dataset zip ke dalam folder dataset. Setelah diekstrak, ditampilkan isi folder untuk memastikan semua file sudah berhasil terekstrak dengan benar. Kemudian di sel ini menampilkan struktur folder dataset visual menggunakan OS Word. Tujuannya untuk memastikan folder train, validation, dan data dan test sudah ada beserta subfolder untuk setiap kelas sayur. Kemudian di sel ini
mengimpor semua library yang dibutuhkan untuk training model, yaitu TensorFlow keras untuk deep learning, Matplotlib, dan Seabird untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk evaluasi. Di akhir tampilan versi TensorFlow yang digunakan. Kemudian di sel ini mendefinisikan path ke folder dataset dan parameter utama. Ukuran gambar 150 kali 150, batch size 32 dan epoch 30 sekaligus menghitung dan menampilkan jumlah serta jumlah gambar per kelas di folder training. Ini. Kemudian di sel ini menampilkan satu contoh gambar dari masing-masing 15 kelas sayuran dalam grid 3 garis kali 5 kolom. Tujuannya untuk melatih seperti apa data gambar yang akan dilatih oleh model. Nah, ini contoh gambarnya, data kelas sayurnya. Kemudian di sel ini membuat data generator menggunakan image data generator untuk data training diterapkan augmentasi agar model lebih tahan terhadap variasi gambar. Untuk data validasi dan tes hanya dilakukan normalisasi pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 jadi 1. Kemudian di sel ini adalah membangun arsitektur CNN dengan 4 blok konvolusi. Setiap blok terdiri dari conv 2D untuk ekstrak fitur, batch normalization untuk stabilisasi training, dan Matplotlib untuk mereduksi ukuran. Di bagian akhir ada flatten dension 502. Di bagian akhir ada dension 512, throughput ada 0,5, lalu output dension 15 dengan aktivitas softmax. Model dikompilasi dengan optimizer Adam dan loss categorical cross-entropy. Kemudian di sel ini Matplotlib model yang sudah dilatih sebelum dari file model sayur keras digunakan sebagai alternatif agar tidak perlu menjalankan training ulang setiap kali netbook dibuka. Kemudian evaluasi model dan confusion matrix. Di sel ini mengevaluasi model menggunakan data test, ditampilkan nilai akurasi dan loss akhir, kemudian confusion matrix dalam bentuk heatmap untuk melihat detail prediksi per kelas, serta classification report yang berisi nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas sayuran. Nah, ini matriknya, confusion matriknya. Kemudian ada ini prediksi gambar.
Sel ini mendefinisikan fungsi prediksi sayur yang menerima 4 gambar, memprosesnya lalu menampilkan hasil prediksi beserta tingkat kepercayaan. Output ditampilkan dalam satu panel gambar asli kiri dan grafik bar top 3 prediksi kanan. Ini. Kemudian ada deteksi real-time via kamera. Sel ini mengaktifkan kamera laptop menggunakan OpenCV. Setiap frame yang ditangkap dipotong bagian tengah sesuai kotak hijau 300 x 300 pixel, lalu diproses dan diprediksi oleh model secara real-time. Hasil prediksi ditampil langsung di layar beserta tetap 3 prediksi. Tekan. Kemudian kalau kita ingin keluar, tekan key untuk keluar di kamera. Maka kamera akan tertutup. Mari kita coba. Kita load ulang setelah restart karena ini baru dibuka tadi. Nah, ini udah selesai, berarti tanda ini kalau dia udah ada angkanya berarti udah selesai. Kita jalankan. Baru kita jalankan decodingan deteksi real time via kamera. Sudah ada kameranya, sudah terbuka. Karena saya hanya mempunyai tomat, jadi kita coba tomat aja ya. Nah, kita harus dekatkan tomat ini ya. Pencahayaannya juga harus bagus. Maka di prediksi top ketiga prediksi ini, tomatlah yang paling akurat. Kemudian ada potato atau kentang. Nah, jadi ini prediksinya akurat ya. Jadi dia di top 1 yaitu tomat. Nah, kalau kita mau keluar, jadi katanya tadi tekan key. Jadi kita keluar. Sekian dari saya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.